Nomor 10 Rillington Place adalah sebuah rumah susun 3 lantai yang kotor dan suram di kawasan Notting Hill, London. Bangunan kecil bergaya Victoria itu berdiri di ujung jalan buntu, berbatasan langsung dengan dinding pabrik. Di sekelilingnya, asap tebal mengepul dari cerobong pabrik dan abu hitam menumpuk di ambang jendela, sementara getaran dari kereta yang lewat terus mengguncang dinding dan kaca setiap siang malam. Bangunan kumuh itu telah dibagi menjadi 3 flat kecil, masing-masing menempati 1 lantai. 1 kamar kecil di halaman belakang digunakan bersama oleh semua penghuni. Tidak ada kamar mandi di dalam bangunan, hanya sebuah tempat cuci umum yang bisa diakses bersama. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Pada tahun 1938, John Reginald Christie dan istrinya Ethel menempati flat di lantai dasar di nomor 10 Rillington Place dengan hak khusus atas halaman belakang sebagai bagian dari kontrak sewa mereka. Christie saat itu berusia 40 tahun. Dia pria pendiam, tak mencolok, botak dengan kening lebar mencolok dan mata biru pucat yang tampak sayu di balik kaca mata tebal. Istrinya bertubuh besar, berisi dan penurut. Bagi tetangga-tetangga, mereka tampak seperti pasangan tua yang tenang dan saling mencintai. Christie lahir di Halifax, Yorkshire pada 8 April tahun 1899. Ayahnya dikenal sebagai sosok keras dan tidak segan mencambuk anaknya hanya karena kesalahan kecil. Reg, begitu ia biasa dipanggil. Ia adalah anak yang rapuh dan sensitif, terlalu dilindungi oleh ibunya dan selalu berada di bawah bayang-bayang 4 kakak perempuannya. Ia tidak punya banyak teman semasa kecil, meski sempat bergabung dalam kegiatan olahraga dan pramuka. Saat ia berusia 8 tahun, kakek dari pihak ayah meninggal dunia dan ia diizinkan melihat mayatnya. Pengalaman itu mengguncangnya secara mendalam. Christie keluar dari sekolah di usia 15 dan mulai bekerja sebagai operator proyektor di bioskop. Ketika Perang Dunia I pecah, ia direkrut menjadi prajurit, bertugas sebagai petugas sinyal. Ia hanya terlibat dalam 1 aksi pertempuran, namun di sanalah ia diserang gas mustard yang membuatnya buta sementara. Tak hanya itu, ia juga kehilangan kemampuan bicara dan selama 3 tahun tidak dapat mengeluarkan suara. Dokter menyimpulkan bahwa kehilangan suara ini bukan karena kerusakan fisik, melainkan reaksi psikosomatis. Pola ini terus berulang sepanjang hidupnya. Christie sering berpura-pura sakit atau memperparah kondisinya untuk menghindari situasi sulit. Setelah keluar dari militer, Christie bekerja sebagai juru tulis. Tahun 1920, ia menikahi Ethel Simpson Waddington. Meskipun sepanjang masa pendekatan ia hampir tidak pernah bicara. Namun pernikahan itu tidak pernah dikonsumsi selama lebih dari 2 tahun karena Christie tidak mampu berhubungan intim dengan istrinya. Anehnya, di saat yang sama ia masih sering mengunjungi pekerja seks komersial, kebiasaan yang sudah ia mulai sejak usia 19. Awal pernikahannya tidak berjalan baik. Christie sempat bekerja sebagai tukang pos, namun dipecat karena mencuri kiriman pos. Ia dihukum 3 bulan penjara. Setelah dibebaskan, ia meninggalkan Ethel di Sheffield dan kabur ke London. Di sana, Christie berpindah-pindah pekerjaan dalam waktu singkat sebelum akhirnya kembali di penjara selama 9 bulan, sekali lagi karena pencurian. Setelah bebas, ia tinggal bersama seorang pekerja seks, namun kemudian ditangkap lagi setelah menyerang wanita itu dengan tongkat kriket. Tak lama setelah itu, ia kembali di penjara. Kali ini karena mencuri mobil.
Christie telah berpisah dari Ethel selama hampir 10 tahun. Namun setelah dibebaskan dari hukuman terakhir, ia menghubungi istrinya dan meminta untuk rujuk. Kesepian dan haus perhatian, Ethel setuju, lalu bergabung dengannya di London pada tahun 1933. Tak lama setelah rujuk dengan istrinya, Christie ditabrak mobil dan harus dirawat di rumah sakit. Insiden ini justru memperparah sifat hipokondrianya. Ia sering bolos kerja dan dalam 15 tahun berikutnya mengunjungi dokter hampir 200 kali untuk berbagai keluhan kesehatan, sebagian besar bersifat psikosomatis. Perang Dunia II menjadi berkah terselubung bagi Christie. Meski memiliki catatan kriminal yang cukup panjang, ia mendaftar sebagai sukarelawan di War Reserve Police dan diterima. Selama 4 tahun berikutnya, ia menjabat sebagai Special Constable di kantor polisi Harrow Road, sebuah posisi yang ia nikmati sepenuhnya. Berseragam dan dipenuhi rasa penting diri sendiri, Christie menjadi fanatik dalam menegakkan hukum, bahkan mengintai dan melaporkan tetangganya hanya karena pelanggaran kecil. Sikapnya yang kaku dan kejam membuatnya dijuluki Himmler dari Rillington Place. Namun tentu saja, Christie bukan orang yang taat hukum sepenuhnya. Saat Ethel sering pulang ke kampung halamannya di Yorkshire, Christie kembali menjalin hubungan dengan para pekerja seks. Bahkan, ia memulai hubungan dengan seorang wanita yang bekerja di kantor polisi. Namun, saat suami wanita itu pulang secara mendadak dari medan perang, ia menemukan Christie di rumahnya dan menghajarnya habis-habisan. Sejak saat itu, Christie mulai menggunakan rumahnya sendiri untuk perselingkuhan. Pada musim semi tahun 1948, tepat 10 tahun sejak Christie dan Ethel pindah ke Rillington Place, Timothy Evans dan istrinya Beryl menempati flat lantai atas. Beryl yang saat itu baru berusia 19 tahun, bertubuh mungil dan berparas manis. Sementara Timothy, suaminya yang berusia 24 tahun, adalah seorang supir van buta huruf dari Merthyr Vale, Wales. Mereka baru menikah kurang dari setahun dan tengah menantikan anak pertama. Namun, rumah tangga mereka sudah dipenuhi masalah. Beryl yang sangat cemburu sering menuduh suaminya berselingkuh. Sementara Timothy adalah pembohong kronis, sering membuat cerita-cerita bohong yang berlebihan. Dengan tinggi hanya sekitar 165 cm dan IQ yang tergolong borderline retardasi, ia juga dikenal sebagai pemabuk yang mudah meledak secara emosional. Pertengkaran mereka seringkali berujung pada kekerasan fisik. Kelahiran bayi perempuan bernama Geraldine tak banyak membantu. Gaji Timothy yang pas-pasan sudah kesulitan menutupi kebutuhan dasar mereka, dan dengan hadirnya bayi, tekanan finansial jadi semakin berat. Lalu datang kabar buruk. Beryl hamil lagi. Dan kali ini ia panik. Sudah jelas mereka tidak mampu menanggung satu anak lagi, dan Beryl memutuskan untuk melakukan aborsi. Kesempatan inilah yang ditunggu-tunggu Christie. Ia sudah menyimpan hasrat terhadap Beryl sejak pertama kali gadis itu pindah ke gedung itu. Sekarang, ia melihat celah untuk mendekatinya. Mengetahui bahwa Beryl sebelumnya gagal menggugurkan kandungannya dengan obat-obatan, Christie pun menawarkan bantuan untuk melakukan aborsi secara langsung. Awalnya, Beryl ragu, tetapi Christie meyakinkannya. Ia mengaku bahwa ia telah sering melakukannya sebelumnya, dan bahwa ia memiliki pengetahuan medis dari pengalamannya di kepolisian dan militer. Beryl yang polos dan terdesak akhirnya setuju. Rencana pun disusun. Prosedur aborsi akan dilakukan pada tanggal 8 November ketika Ethel tidak berada di rumah dan Timothy sedang bekerja. Namun, saat itu mereka sebenarnya tidak benar-benar sendiri. Beberapa tukang sedang bekerja memperbaiki atap dan lantai di gedung itu. Hanya satu orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah itu. Menurut pengakuan Christie, ia masuk ke kamar Beryl sekitar tengah hari. Beryl sudah membentangkan selimut di depan perapian
menyiapkan tempat untuk prosedur. Christie mencoba membuatnya tak sadar dengan gas. Namun Beryl panik dan ia mulai memukulinya. Lalu ia mengambil tali dan mencekiknya hingga tewas. Setelah itu, Christie mencoba berhubungan seksual dengan mayatnya, namun gagal. Dalam versi lain, ia mengaku sempat menembusnya dan hasil otopsi mendukung pernyataan itu. Saat Evans pulang ke rumah malam itu, Christie sudah menunggunya di bawah tangga. Ia lalu mengiringi Evans ke lantai atas ke flat mereka. Setibanya di dalam, Christie berkata, "Berita buruk, usahanya gagal." Ia menunjuk ke arah kamar tidur, di mana Beryl terbaring di atas ranjang, ditutupi selimut. Saat Evans menarik selimut itu, ia melihat istrinya telah tewas. Darah mengalir dari mulut, hidung, dan vaginanya. Christie berkata bahwa menurutnya, Beryl meninggal karena semua ramuan yang ia konsumsi untuk menggugurkan kandungan. Tapi ia juga memperingatkan bahwa mereka berdua akan mendapat masalah besar jika Evans melapor ke polisi. Lalu Christie menawarkan diri untuk membuang jasad Beryl. Evans yang panik dan mudah diyakinkan oleh sikap tenang dan kata-kata manis Christie, akhirnya setuju. Mereka bersama-sama menggotong tubuh Beryl ke flat lantai 2 yang kosong. Karena penghuninya, Mr. Kitchener, sedang dirawat di rumah sakit. Christie mengatakan bahwa ia akan membuang jasadnya ke saluran pembuangan di luar rumah saat malam tiba. Evans selalu berniat membawa bayi mereka, Geraldine, ke rumah ibunya, tapi Christie melarang, mengatakan bahwa itu akan menimbulkan kecurigaan. Ia bilang ia akan memikirkan rencana, lalu mereka pun berpisah. Keesokan paginya, Christie mengatakan bahwa ia mengenal sepasang suami istri muda yang bersedia mengasuh bayi Geraldine. Ia berkata, pasangan itu akan datang keesokan harinya untuk menjemputnya. Itulah hari terakhir di mana Geraldine terlihat hidup. Ludovic Kennedy, penulis buku terkenal tentang kasus ini, 10 Rillington Place, meyakini bahwa pada hari itu Christie mencekik bayi kecil Geraldine dan meletakkan jasadnya di samping mayat ibunya. Setelah para tukang selesai memperbaiki rumah, Christie memindahkan kedua jasad itu ke rumah cuci di belakang dan menyembunyikannya di sana. Kemudian, Christie membujuk Evans untuk menjual perabotannya dan meninggalkan kota. Evans menurut, dia melarikan diri kembali ke Merthyr Vale. Pada tanggal 23 November, Evans kembali ke London dan menanyakan kabar putrinya. Christie mengatakan bahwa ia bisa melihat bayinya dalam 2 atau 3 minggu lagi. Tapi untuk sementara, lebih baik bersembunyi agar tidak memancing masalah. Evans kemudian kembali ke rumah bibinya di Wales, di mana ia mengarang berbagai kebohongan soal keberadaan Beryl. Bibinya, Nyonya Probert, mulai curiga dan akhirnya menginterogasinya. Tak lama setelah itu, ia mengantar Evans ke kantor polisi Merthyr Tydfil, di mana Evans membuat pernyataan ganjil. "Aku sudah menyingkirkan istriku. Aku memasukkannya ke saluran pembuangan." Evans selalu mengarang cerita aneh tentang seorang pria yang memberinya pil untuk menggugurkan kandungan Beryl. Beryl menelan pil itu, tapi malah meninggal. Lalu Evans mengatakan bahwa ia menyembunyikan jasad Beryl di saluran pembuangan di depan pintu rumah. Dalam pengakuan ini, ia sama sekali tidak menyebut nama Christie. Polisi di Wales awalnya bingung dengan pengakuan Evans. Meski begitu, mereka tetap menelpon kantor polisi Notting Hill dan meminta petugas untuk memeriksa kebenaran ceritanya. Tapi, begitu mereka mencoba mengangkat penutup lubang got, mereka langsung tahu bahwa Evans berbohong. 3 petugas bertubuh besar harus bersusah payah mengangkat tutup yang berat itu. Gak mungkin Evans bisa melakukannya sendirian. Sementara itu, di Merthyr Vale, Evans diberitahu bahwa tidak ada mayat yang ditemukan. Ia tampak terkejut, tapi langsung mengubah ceritanya dan akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Ia bilang bahwa tetangganya, Ray Christie, yang memberi Beryl pil aborsi. Saat Evans pulang ke rumah, Beryl sudah dalam keadaan tak bernyawa. Selama ini ia tidak berani bilang yang sebenarnya
karena Christie adalah mantan polisi dan ia takut polisi gak akan mempercayainya. Polisi kemudian kembali ke 10 Rillington Place dan melakukan penggeledahan. Tapi pencariannya cuma sekilas saja, bahkan mereka gagal menyadari bahwa ada tulang paha manusia yang digunakan untuk menyanggah pagar di halaman. Yang mereka temukan hanyalah sebuah koper curian di apartemen Evans. Evans pun ditangkap karena pencurian dan dibawa kembali ke London untuk diinterogasi. Christie juga ikut diperiksa. Begitu pula istrinya, Mrs. Christie, yang menceritakan kebiasaan Evans yang suka berbohong dan rumah tangganya yang penuh kekerasan. Entah karena pernyataan itu atau tidak, polisi akhirnya melakukan pencarian lagi. Kali ini mereka masuk ke ruang cuci. Di sanalah mereka menemukan mayat Beryl dan Geraldine Evans tersembunyi di balik tumpukan kayu. Evans langsung didakwa atas pembunuhan malam itu juga, dan tak lama kemudian ia mengaku telah membunuh istri dan anaknya. Tapi saat kasus ini dibawa ke persidangan pada tanggal 11 Januari tahun 1950, Evans mencabut pengakuannya. Ia mengklaim bahwa pengakuan itu diperoleh lewat ancaman kekerasan fisik. Ada banyak alasan kuat untuk mempercayai klaim tersebut. Salah satunya adalah kesalahan fatal dalam pengakuan itu. Evans tidak mungkin menyembunyikan mayat-mayat di balik tumpukan kayu, karena pada hari yang ia sebutkan, kayu-kayu tersebut bahkan belum ada di sana. Sayangnya, informasi penting ini dan bukti lain tidak pernah sampai ke telinga juri. Yang mereka dengar hanyalah kesaksian memberatkan dari saksi utama jaksa penuntut John Reginald Christie. Evans pun dinyatakan bersalah. Pada tanggal 9 Maret tahun 1950, ia digantung meski masih bersikeras mengaku tak bersalah. Setelah persidangan, Christie mengalami depresi berat. Berat badannya turun 13 kg, hipokondrianya makin parah. Ia sampai mengunjungi dokter 33 kali dalam 8 bulan dan akhirnya harus dirawat di rumah sakit selama 3 minggu. Dalam masa ini, ia juga kehilangan pekerjaan akibat masa lalunya yang terungkap di persidangan. Ia sempat dapat pekerjaan baru, tapi segera mengundurkan diri, mengaku ingin mencari yang lebih baik. Ethel, istrinya, juga tak bahagia, bukan cuma karena Christie menganggur, tapi juga karena tetangga mereka, Mr. Kitchener, pindah dan digantikan oleh sebuah keluarga asal Jamaika yang membuatnya takut. Ethel ingin pindah dari Rillington Place, tapi dengan Christie yang sedang tidak bekerja, mereka tidak punya pilihan. Pada hari Kamis tanggal 11 Desember, 5 hari setelah Christie berhenti dari pekerjaannya, Ethel pergi menonton televisi bersama temannya, Rosie. Keesokan harinya, ia terlihat sedang mencuci pakaian di Binato, tampak sehat dan ceria. Tapi itulah terakhir kalinya ia terlihat hidup. Hari Senin, Christie mengirimkan surat yang sebelumnya ditulis Ethel untuk kakaknya di Sheffield. Namun, ia mengubah tanggalnya agar terlihat seolah-olah surat itu ditulis belakangan. Setelah itu, ia mulai memberitahu para tetangga bahwa istrinya telah pergi ke Sheffield dan bahwa ia pun akan segera menyusul. Kepada keluarga Ethel, ia bilang Ethel sedang tidak enak badan sehingga belum sempat menulis surat. Tapi anehnya, Christie tetap mengirimkan kartu Natal dan beberapa hadiah kecil yang ditandatangani dari Ethel dan Reg. Pada bulan Januari, Christie menjual seluruh perabot rumahnya kepada seorang pedagang. Ia tetap tinggal di apartemen yang nyaris kosong itu, tidur di atas kasur tua yang diletakkan di lantai. Ia juga menjual cincin kawin dan jam tangan milik istrinya. Menjelang bulan Maret, ia sudah menguras isi rekening bank milik Ethel dan mulai mengabaikan semua pertanyaan dari kerabat Ethel tentang keberadaannya. Tanggal 19 Maret, Christie bertemu dengan seorang wanita bernama Mrs. Riley yang sedang mencari tempat tinggal. Christie menawarkan apartemennya dan mengaku sebagai pemiliknya. Pasangan Riley pun setuju untuk menyewa tempat itu dan Christie meminta uang sewa 3 bulan di muka. Esoknya, ia langsung pindah keluar.
Tapi baru sehari pasangan Riley tinggal di sana, pemilik asli bangunan datang dan memberitahu bahwa Christie tak punya hak untuk menyewakan tempat itu. Mereka pun diminta untuk pergi. Dengan apartemen yang sekarang kosong, pemilik bangunan memberikan izin kepada penghuni lantai atas, Beresford Brown, untuk memakai dapur. Brown berniat membersihkan tempat itu dan sambil merapikan, ia memasang kain di dinding untuk menggantung radionya. Saat mengetuk-ngetuk permukaan dinding, ia menyadari ada bagian yang terdengar kosong. Mengira ada lemari tersembunyi di baliknya, ia mulai mengelupas wallpaper. Begitu beberapa lapisan kertas dinding terlepas, Brown melihat ada celah di papan plester. Ia menyorotkan cahaya ke dalam dan langsung mundur kaget. Ia yakin barusan melihat tubuh seorang perempuan telanjang di balik dinding itu. Brown langsung menghubungi polisi. Tak lama kemudian, petugas tiba di lokasi. Tapi begitu mereka membuka pintu, kejutan sesungguhnya pun terungkap. Yang ditemukan bukan satu, melainkan 3 mayat sekaligus. Hasil otopsi kemudian menunjukkan bahwa ketiganya telah dicekik. Tubuh mereka masih dalam kondisi yang cukup terawat dan memperlihatkan tanda-tanda keracunan gas. Dan itu belum semuanya. Di bawah lantai yang longgar, polisi menemukan 1 mayat perempuan lagi. Itu adalah korban keempat yang juga tewas karena dicekik. Korban keempat segera diidentifikasi sebagai Ethel Christie, istri si pelaku. Identitas 3 korban lainnya juga akhirnya terungkap. Mereka semua adalah pekerja seks komersial. Hectorina McLennan yang berusia 26 tahun, Kathleen Melanie yang berusia 26 tahun, dan Rita Nelson yang berusia 25 tahun. Ketiganya diperkirakan tewas dalam kurun waktu 12-15 minggu terakhir. Saat menyisir seluruh apartemen, polisi menemukan dasi pria yang diikat membentuk simpul reef knot, sejumlah kalium sianida, dan sebuah kaleng tembakau berisi 4 gumpalan rambut kemaluan yang semuanya tidak cocok dengan korban-korban yang ditemukan di dapur. Polisi juga menggeledah taman, dan kali ini mereka akhirnya menyadari keberadaan tulang paha manusia. Mereka juga menemukan tulang belulang di area tanaman hias, pecahan tengkorak yang menghitam, serta beberapa gigi. Meski hanya 1 tengkorak yang berhasil ditemukan, ahli forensik menyimpulkan bahwa 2 jenazah telah dikubur di taman tersebut dan keduanya adalah perempuan. Korban pertama adalah Ruth Margaret Fierce, seorang perempuan asal Austria berusia 21 tahun yang telah dinyatakan hilang sejak tanggal 24 Agustus tahun 1943. Korban kedua diyakini adalah Muriel Amelia Eddy yang berusia 32 tahun yang pernah bekerja di pabrik yang sama dengan Christie pada saat ia menghilang. Dengan temuan ini, jumlah korban yang ditemukan di 10 Rillington Place menjadi 6 orang. Kini, perburuan besar-besaran pun dimulai untuk menangkap pelaku utamanya. Setelah meninggalkan Rillington Place, Christie menyimpan koper miliknya di loker penitipan, lalu berkeliaran tanpa tujuan di sekitar London. Pada tanggal 20 Maret tahun 1953, ia menyewa sebuah kamar di rumah kos kawasan King's Cross menggunakan nama dan alamat aslinya. Ia membayar untuk 7 malam, tapi pergi setelah 4 malam saja. Pada saat itu, nama dan wajahnya sudah terpampang di halaman depan semua surat kabar. Ketika uangnya mulai menipis, Christie tidur di bangku taman dan di dalam bioskop. Ia kemudian mulai mondar-mandir di sepanjang tepian sungai Thames, dan disitulah akhirnya ia ditangkap, tepatnya di dekat jembatan Putney pada tanggal 31 Maret. Ia telah buron selama 10 hari. Di kantor polisi Putney, Christie langsung mengakui bahwa ia telah membunuh 4 orang, sambil memberi petunjuk samar bahwa ada sesuatu lagi yang ia tidak bisa ingat dengan jelas. Jelas itu hanyalah akal-akalan untuk mencari tahu apakah polisi sudah menemukan kerangka di taman belakang rumah. Christie juga telah menyiapkan berbagai alasan untuk setiap kasus pembunuhan.
Tentang istrinya, ia berkata bahwa saat bangun tidur, ia melihat Ethel sudah membiru dan kesulitan bernafas. Ia mengaku mencoba menyelamatkannya, tapi gagal. Karena merasa tidak tega melihat sang istri menderita, ia memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya dengan mencekiknya. Belakangan, ia menemukan botol obat kosong dan menyimpulkan bahwa Ethel mungkin telah mencoba bunuh diri. Sedangkan untuk 3 perempuan lainnya, Christie bersikeras bahwa itu bukan salahnya. Ia mengaku bertemu Rita Nelson di jalan pada tanggal 19 Januari tahun 1953. Menurut pengakuannya, Rita meminta uang dan mengancam akan berteriak serta menuduhnya menyerang jika tak diberi 30 shilling. Christie mencoba pergi, tapi Rita mengikutinya sampai ke rumah. Di sana, katanya, Rita mengambil wajan dan mencoba memukulnya. Mereka sempat bergulat dan Rita terjatuh di kursi yang kebetulan ada tali tergantung di atasnya. Christie mengaku sempat kehilangan kesadaran dan saat terbangun, Rita sudah tidak bernyawa. Pada bulan Februari, ia bertemu Kathleen Melanie di sebuah kafe di Notting Hill. Saat mengetahui bahwa Kathleen sedang mencari tempat tinggal, Christie menawarkan bantuan. Kathleen pun ikut pulang ke rumahnya. Namun, sesampainya di sana, ia malah mengancam akan melakukan kekerasan jika Christie tidak membantu mencarikan tempat tinggal lewat koneksi dengan pemilik rumah. Christie mengaku kembali kehilangan kesadaran dan saat sadar, Kathleen sudah tewas. Ia mengaku sama sekali tidak ingat telah membunuhnya. Tentang Hectorina McLennan, Christie awalnya mengaku bahwa ia telah memberikan tempat tinggal bagi Hectorina dan pacarnya, namun setelah beberapa hari, ia meminta mereka untuk pergi. Beberapa waktu kemudian, Hectorina kembali seorang diri. Christie mengatakan bahwa ia mencoba mengusir Hectorina, namun mereka malah terlibat pertengkaran. Menurutnya, Hectorina tiba-tiba lemas dan jatuh ke lantai. Christie menduga bahwa sebagian pakaiannya mungkin secara tak sengaja melilit lehernya hingga membuatnya mati lemas. Tapi, kemudian ia memberikan versi yang berbeda, versi yang terdengar jauh lebih masuk akal. Christie mengatakan bahwa ia mengundang Hectorina ke rumahnya untuk minum. Setelah sampai, ia menyuruh Hectorina duduk di kursi yang telah ia modifikasi dengan kanopi khusus. Saat itu, ia menyalakan gas. Hectorina berusaha kabur, tapi Christie menangkapnya di dekat pintu dan mencekiknya sampai pingsan. Setelah itu, ia memperkosanya dan mengakhiri hidupnya dengan gas. Saat dihadapkan dengan bukti pembunuhan Ruth Fierce dan Muriel Eddy, Christie langsung mengakui perbuatannya. Tapi ia tetap bersikeras tidak membunuh Beryl Evans dan putrinya Geraldine. Meski begitu, di kemudian hari ia mengaku telah membunuh Beryl, namun tetap membantah membunuh bayi Geraldine. Ludovic Kennedy, seorang jurnalis investigasi, sangat yakin bahwa Christie lah yang juga membunuh bayi Geraldine, tapi karena tindakan itu terlalu mengerikan bahkan bagi Christie sendiri, ia menguburnya dalam bawah sadar. Christie kemudian ditahan di penjara Brixton sambil menunggu jadwal sidang. Ia diperiksa oleh sejumlah psikiater yang semuanya sepakat menyebutnya menjijikkan dan menjengkelkan. Mereka menggambarkan Christie sebagai pria yang menyebalkan, suka merengek, dan selalu menurunkan suaranya menjadi bisikan saat ia tidak menyukai pertanyaan yang diajukan. Ia juga sering berbicara tentang dirinya sendiri dalam sudut pandang orang ketiga, seolah-olah berusaha memisahkan diri dari tindakannya. Namun, perlakuannya berbeda saat berhadapan dengan sesama tahanan. Kepada mereka, Christie justru membanggakan perbuatannya. Ia bahkan membandingkan dirinya dengan pembunuh terkenal John George Hyde, pelaku pembunuhan 6 orang dengan metode mandi asam. Christie mengklaim bahwa ia berniat untuk melampaui Hyde dengan target membunuh 12 orang. John Reginald Christie akhirnya diadili di pengadilan Old Bailey pada tanggal 22 Juni tahun 1953.
Pihak pembela menyatakan bahwa ia tidak bersalah karena gangguan jiwa dan memanggil sejumlah ahli untuk mendukung klaim tersebut. Namun, jaksa penuntut menghadirkan saksi ahli mereka sendiri dan meyakinkan pengadilan bahwa Christie dalam keadaan waras dan karena itu bertanggung jawab atas kejahatannya. Sidang hanya berlangsung 4 hari. Dewan juri hanya butuh waktu 1 jam 20 menit untuk menyatakan Christie bersalah. Ia dijatuhi hukuman mati. Christie tidak mengajukan banding. Ia digantung di penjara Pentonville pada tanggal 15 Juli tahun 1953. Namun kasus ini tidak berakhir begitu saja. Setelah sidang Christie, muncul keraguan besar terhadap vonis lama atas Timothy Evans. Banyak orang mulai percaya bahwa negara telah menggantung orang yang tidak bersalah. Pemerintah buru-buru membentuk tim penyelidik, tapi hanya dalam waktu 11 hari, penyelidikan itu menyimpulkan bahwa Evans memang telah mencekik istri dan bayinya. Namun, kesimpulan ini ditolak oleh banyak pihak. 2 tahun kemudian, 4 pemimpin redaksi surat kabar mendatangi Menteri Dalam Negeri untuk meminta penyelidikan ulang. Permintaan mereka ditolak. Begitu pula dengan permintaan lanjutan setelahnya. Akhirnya, pada tahun 1965, penyelidikan baru pun dibuka. Tapi hasilnya cukup membingungkan. Pengadilan memutuskan bahwa Evans memang membunuh istrinya, tapi bukan anaknya. Karena Evans dulu hanya diadili atas pembunuhan anaknya, Hakim Tinggi Sir Daniel Braben memberinya pengampunan anumerta pada tahun 1966. Namun, pengampunan itu tidak berarti ia dinyatakan tidak bersalah sepenuhnya. Evans hanya dianggap tidak bersalah atas tuduhan membunuh putrinya. Meski begitu, bukti-bukti yang ada justru menunjukkan bahwa Christie lah pelaku sebenarnya, baik atas pembunuhan Beryl maupun Geraldine, selain 6 korban perempuan lainnya yang ditemukan tersembunyi di 10 Rillington Place. Begitulah akhir dari kisah John Reginald Christie. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.